Tak ada spesial malam ini, tak terkecuali hari ini malam Jumat Legi, dan jarum jam masih bergantung di jam 10 malam. Suasana malam yang sesekali diiringi suara jangkrik saling bersahutan di luaran rumah. Busri yang kala itu terjaga dari tidurnya melangkah gontai ke arah dapur. Tenggorokannya dirasa kering karena haus. Untuk menuju ke dapur, Busri harus melewati lorong gelap yang melewati ruang tamu bercahayakan temaram. Sesaat kepalanya tak sengaja menoleh, matanya menangkap gorden yang tersingkap, belum menutup jendela dengan sempurna. Sesekali ia memegang dada kirinya yang terasa sakit. Kok ya, mesti gordennya sering lupa ditutup, gumam Busri. Wanita parubaya itu akhirnya membelokkan langkah ke ruang tamu menuju jendela. Dilihatnya suasana malam perumahan begitu pekat, meski lampu jalan menerangi sekitar. Tak seperti biasanya, entah kenapa matanya malah memaksa untuk melihat rumah kosong sebelah rumahnya. Bulu kuduk Busri terasa meremang tatkala sebuah cahaya kekuningan menyala di salah satu ruangan dalam rumah itu. Pasalnya, sahabat sekaligus tetangganya Bu Intan maupun anak-anaknya tak pernah menginap di rumah itu sama sekali semenjak mantan suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Kalaupun berkunjung, itu pun hanya membersihkan rumah dalam 1 atau 2 bulan sekali. Lalu, siapakah yang singgah di dalam rumah kosong saat ini? Tak lama kemudian, lampu yang menyala di ruangan itu meredup seketika. Kembali gelap, sama seperti sebelum-sebelumnya. Busri tersentak dan makin mendekatkan wajahnya untuk mengamati lebih jelas. Tak ada apapun, malah kabut malam yang datang menyambut di luaran sana. Busri menggelengkan kepala dan berpikir bahwa ia hanya halusinasinya saja. Busri mulai menarik kain gorden, namun sebuah suara kembali mengejutkannya. Keduk! Busri tak jadi menutup gorden. Ia kembali melongok melalui kaca jendela sekali lagi. Di sana, matanya melebar, menangkap sebuntal kain putih berikat 3 seukuran manusia, teronggok di depan halaman rumahnya. Awalnya Busri tak begitu jelas melihat buntalan apa itu, hingga asap kabut yang samar-samar menutupi tampak menyingkir perlahan. Dan benar saja, buntalan tersebut terlihat bergerak-gerak, seolah ingin melepaskan diri dari ikatan. Jantung Busri mulai berdentum kencang. Dada kirinya terasa kembali sakit. Busri tercengang. Badannya kaku tak mampu bergerak. Rasa takut benar-benar menggelayuti diri. Ia membiarkan sosok berbuntal memutar diri menghadap badannya. Dan benar saja, wajah hitam dengan kulit kering tak terkelupas itu mendelik tajam padanya. Mulutnya membentuk sebuah rongga gelap selebar-lebarnya tanpa suara. Masih dengan sekuat tenaga, Busri akhirnya berhasil mengerahkan tenaga dan mengeluarkan suara meski dengan nada tergagap. Pocong! Dan malam itu adalah malam awal teror pocong itu dimulai. Gimana Bu? Keadaan Ibu? Pak, Hanum dengar dari Angga. Terdengar helaan nafas dari seberangan sana. Iya benar, tapi kamu ndak usah khawatir. Keadaan Ibu sekarang sudah membaik. Tolong sampaikan ke Ibu. Seminggu lagi Hanum pulang, karena pekan ini hari terakhir KKN. Ibu jangan sampai dibiarin mikir berat-berat Pak, kata Hanum. Iya, nanti Bapak sampaikan, jawab Bapak. Hanum terdiam beberapa saat, karena teringat isi chatnya dengan Angga, si adik. Pak, apa benar penyebab Ibu kolaps itu karena melihat pocong? Tanya Hanum yang tak dapat menahan isi pertanyaan dalam pikirannya. Suasana kembali hening beberapa saat, namun suara bernada berat dari seberang pesawat telepon memecah keheningan kemudian. Num, Bapak sendiri juga tak tahu pasti, karena tak melihat sendiri. Namun Ibu mengatakan demikian. Tapi, apaan itu? Kau tahu bukan? Penyakit Ibu terkadang menyebabkan halusinasi saat rasa sakit itu mendera. Ya, apapun itu doakan saja agar Ibu selalu sehat, kata Bapak.
Hanum tersenyum tipis mendengar jawaban bapaknya. Iya, bapaknya adalah seorang lelaki yang sedari dulu lebih mengedepankan logika, baru mengesampingkan perasaan kemudian. Pemikiran Hanum seiring seirama dengan sang bapak, dan lagi-lagi ia menyetujui hal tersebut, berharap apa yang dilihat ibu hanya halusinasi belaka. Beberapa menit kemudian, Hanum mengakhiri pembicaraan itu dengan salam. Ia menatap layar ponsel, lalu men-swipe nama Angga di nada dering panggil. Halo Angga, Mbak sudah menelpon Bapak. Gimana Pak? Benar kan Ibu habis lihat pocong? Benar kan kata Angga? Cerotos seorang pemuda memotong ucapan Hanum begitu saja. Siapa yang bilang begitu? Ucap Hanum kesal karena Angga memotong kata-katanya begitu saja. Bapak kan? Mbak belum bilang begitu. Kamu tiba-tiba aja motong ucapan Mbak gitu aja. Loh, Bapak nggak bilang gitu emang? Kata Hanum. Hanum menghela nafas sejenak. Enggak. Bapak memang bilang kalau ibu mengaku melihat pocong. Tapi Bapak nggak ngelihat sendiri. Kamu tahu kan kalau sakit ibu tiba-tiba kambuh? Biasanya ibu meracau, berhalusinasi, melihat yang macam-macam, kata Bapak. Tapi kalau ini Angga percaya kalau ucapan ibu itu benar, Mbak. Sangga Angga penuh keyakinan. Kamu tahu dari mana? Kata Mbak Angga. Karena 3 hari setelah kejadian itu, Angga melihat sendiri pocongnya, kata Angga. Dahi Hanum mengkerut. Ia menggeleng meski tahu Angga tak bisa melihat gerakan kepalanya saat ini. Ngaco kamu. Bener Mbak, Angga berani sumpah demi Allah, kata Angga. Jangan ngomong seperti itu, tegur Hanum. Baginya ucapan sumpah seperti itu tak bisa dibuat main-main. Makanya Mbak, dengerin cerita Angga dulu, kata Angga. Hanum mengangkat pergelangan tangan kirinya, menatap angka digital jam yang sudah menunjukkan pukul 14.00. Iya, waktu luangnya masih tersisa banyak hingga asar nanti. Tak ada salahnya menjadi berpikir lebih terbuka untuk mendengar cerita sang adik sendiri, meski nanti ia tak akan yakin bisa mempercayai sepenuhnya, mengingat adik lelakinya yang satu ini lumayan badung dan tak jarang berbohong. Baiklah, coba ceritakan sama Mbak. Malam itu, aku pulang cukup larut, sekitar pukul 23.00 dari rumahnya Wahyu, teman sekaligus tetangga yang masih satu kompleks perumahan denganku. Kulihat pagar rumah sudah digembok, namun tak menjadi halangan karena aku biasa saja jika harus memanjatnya. Jelas pula, pintu utama rumah juga sudah terkunci. Satu-satunya jalan yang tersisa hanya pintu samping yang mengarah ke dapur. Ibu selalu membiarkan engsel pengunci tak terkunci begitu saja, karena sudah hafal kebiasaanku yang begini. Dan Bapak jarang memeriksa pintu samping tersebut. Seusai memanjat pagar dan menuruninya, dengan langkah setengah mengendap-endap, aku berjalan menuju pintu samping arah dapur. Sedangkan untuk menuju arah samping pintu dapur, aku juga ikut melewati sepanjang rumah Pak Anto yang sudah dibiarkan kosong selama hampir 2 tahun yang lalu. Namun sebelum aku menjangkau pintu samping, aku mendengar suara orang terbatuk dengan sangat keras. Aku menoleh, mengamati sekitar, namun tak ada siapapun selain angin dingin yang tiba-tiba saja menerpa tekuku dengan tajam, yang mana berhasil membuat beberapa bulu kuduku berdiri seketika. Dingin sekali, gumamku. Sekali lagi, aku mencari sosok dari suara batuk itu. Nihil. Aku tidak memikirkan tentang hantu sama sekali, karena memang sebelumnya tak pernah terjadi hal semacam itu di rumahku. Yang kutakutkan adalah Bapak memergokiku. Bisa-bisa uang sakuku tertahan selama seminggu. Setelah kupastikan aman, aku kembali mengarah ke arah pintu samping dapur. Suara itu ternyata berasal dari balik pintu samping dapur. Dadaku bergemuruh. Mampus, ketahuan Bapak. Aku memegang kepalaku khawatir.
Suara batuk orang tua itu semakin keras saja. Aku tercengang. Itu bukan suara bapak sepertinya, karena setelah kutelisik baik-baik, suaranya ternyata berbeda. Suara itu terdengar lebih berat dan serak dari bapak. Tunggu dulu. Lalu, suara siapa itu? Apa suara maling? Dengan ragu-ragu, aku ingin memastikannya. Bapak, Pak, Bapak, ini Bapak atau bukan ya? Panggilku. Dari situ, aku mulai merasakan hawa tak enak. Takut kalau benar itu maling. Akhirnya ku beranikan diri saja untuk segera membuka pintu samping dapur. Saat aku memutar knop pintu, aku tak bisa membukanya. Seperti ada sesuatu yang berat mengganjal di baliknya. Loh, masa dikunci? Gumamku. Aku kembali memutar knop pintu dan mendorongnya, namun tak juga berhasil. Sekali lagi ku coba untuk mendorongnya. Mungkin saja pintunya macet, dan lagi-lagi sesuatu yang berat menahanku untuk masuk ke dalam. Aku penasaran. Jelas aku berhasil memutar knop. Itu tandanya pintu tidak dikunci. Hanya saja ada sesuatu yang menahan gerak pintu dari dalam. Siapa di dalam? Bentakku karena kesal. Cuk! Akhirnya, aku mendorong dengan setengah mendobrak pintu itu beberapa kali dan berhasil. Pintu sedikit menganga. Aku berusaha mengintip dari sedikit celah. Mataku tak sengaja menatap ke arah bawah. Aku terlonjak kaget. Pasalnya yang kulihat ada sebuah buntalan kain putih lusuh tergeletak menghadang pintu. Cuk! Apa itu? Kataku. Sontak aku berhenti mendorong dan membiarkan pintu tertutup kembali. Aku terdiam beberapa saat, jantung berderu kencang. Aku mencoba mengatur nafas beberapa dan mengumpulkan pikiran positif. Tak lama kemudian, pasti itu karung beras, ucapku pada diri sendiri. Aku kembali mendekati pintu samping, mengambil ancang-ancang untuk kembali mendobrak pintu samping dapur. Brak! Aku berhasil membuka itu dengan mudah. Aku melongo, menengok sekitar. Pasalnya, sesuatu yang mengganjal itu sudah tak tampak lagi. Apa tadi salah lihat? Lagi, aku merasa merinding di sekitar tengkuk. Sudahlah. Lebih baik segera kembali ke kamar. Mungkin itu hanya khayalanku saja, pikirku. Aku kembali menutup pintu dan mengunci dari dalam. Sesampainya di kamar, aku segera berganti pakaian dan merebahkan diri di atas ranjang. Mataku melihat langit-langit. Pikiranku sedikit kacau mengingat hal aneh yang baru saja terjadi di pintu samping dapur. Setelah melamun beberapa saat dan rasa kantuk mulai mengelayuti, kuputuskan untuk segera mematikan lampu kamar. Kebiasaanku adalah tidur dalam kondisi gelap. Tepat sesaat aku mematikan lampu dan akan merebahkan diri, kulihat sosok buntalan putih duduk bertekuk di atas lemari kayu jati. Aku tersentak. Meski gelap, aku masih bisa melihat hal itu dengan cukup jelas. Sontak aku berlari ke arah saklar, memencet tombol nyala kemudian. Namun sosok buntalan berwarna putih itu sudah tak ada lagi. Jantungku berderu kencang. Meski sekilas aku benar-benar yakin melihat sosok itu, sosok mirip pocong. Cuma itu, tanya Hanum kemudian setelah yakin adiknya mengakhiri ceritanya. Iya mbak, aku yakin itu pocong. Aku benar-benar jelas melihatnya, ucap Angga menggebu-gebu. Kamu yakin itu bukan guling yang kamu taruh di atas lemarimu sendiri? Tanya Hanum setengah tertawa. Ya sudah, kalau mbak nggak percaya, jawab Hanum. Angga memutus telepon begitu saja. Hanum kembali menghela nafas. Sepertinya ia harus mempercepat hari kepulangannya tanpa menghadiri perpisahan KKN di desa. Setelah kejadian itu, Angga belum berani mematikan lampu kamarnya sendiri. Ia memilih tidur dengan lampu menyala, meski harus rela menahan sedikit sesak karena harus menutup kepalanya dengan bantal maupun guling. Karena setiap kali ia memadamkan lampu, sosok buntal berwarna putih itu seperti terlihat di sudut-sudut kamarnya. Sore itu, Angga begitu lelah. Ia pun langsung menenggelamkan diri di atas ranjang
tanpa berganti pakaian. Entah sudah berapa jam ia tertidur. Tahu-tahu kamarnya sudah gelap begitu saja. Sial, ia lupa menyalakan lampu. Dengan mata yang kini sudah benar-benar tersadar, Angga beranjak dari posisi rebahannya dan berdiri dari ranjang. Saat pertama melangkah, kaki kanannya menubruk sesuatu yang keras. Bak! Asuk! Umpatnya. Aku tertunduk ke bawah. Kontan ia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Baru saja, ia tak sengaja menendang sebuah buntalan putih ikat 3 sebesar manusia. Matanya sudah terbiasa dengan gelap dan bisa melihat dengan cukup jelas. Sosok itu terdiam. Dengan tubuh bergetar, Angga melangkah pelan melompatinya. Saat menuju ke arah saklar, Angga mendengar suara orang terbatuk-batuk dengan keras di belakangnya. Angga berusaha mengabaikan, namun batuk itu semakin keras, berganti dengan suara batuk yang beradu dengan suara orang ingin muntah. Angga mulai memencet tombol saklar, lampu malah tak menyala. Ia mencoba memencet saklar berulang kali, namun hasilnya masih sama. Lampu tak juga mau menyala. Dengan terbata-bata, Angga membaca surat-surat pendek yang dihafal. Lalu, sesuatu yang menggelinding berat menabrak kakinya. Di saat yang sama, lampu berhasil menyala. Angga yang terkaget menoleh. Dilihatnya, pocong itu benar-benar menampakkan diri di bawah pandangannya. Wajahnya hitam dengan mata melotot sempurna, memandang tajam kepada Angga dengan mulut menganga. Bapak, ada pocong, Pak." Dan seketika, pandangan Angga berubah menjadi gelap seluruhnya. Di lain hari, Pak Hasan menghisap rokok dengan hikmat dari sela-sela jari telunjuk dan jari tengahnya, ditemani dengan segelas cangkir kopi yang masih mengepul di atas meja. Ini rokok, Pul," tawarnya sembari memindahkan posisi rokok berbungkus warna merah mendekat ke Pak Saiful, suami Bu Sri. Enggak, San, makasih. Aku sudah mulai berhenti merokok," ucapnya sembari mengulas senyum tipis. Pak Hasan mengangguk mengerti, menyadari sepupunya ini memang sudah bertekad untuk berhenti merokok semenjak istrinya terkena diagnosis tumor payudara. Gimana keadaan istrimu?" kata Pak Hasan. "Ya, sudah agak membaik sih. Hanya saja aku sedikit khawatir dengan apa yang diigaukannya selama beberapa hari ini," ujar Saiful. Mungkin karena penyakitnya, jadi ia sering mengigau macam-macam," ucap Pak Hasan menenangkan. Bukan itu. Aku sudah pastikan dia rutin check up dan meminum obatnya. Dokter bilang malah faktor stres." Pak Saiful menghela nafas sejenak. Maksud kamu?" kata Pak Hasan lagi. "Sri bilang beberapa kali melihat penampakan pocong," kata Saiful. Pak Hasan menoleh sembari memajukan posisi badannya menghadap Pak Saiful. Sejak kapan, Pul?" kata Pak Hasan. Sudah sepekan ini. Hanya saja aku tak pernah melihat pocong yang dimaksud si Sri," kata Saiful. Mungkin karena dia belum menampakkan diri padamu, Pul. Tolong, kamu jangan meremehkan hal ini," ucap Pak Hasan dengan mimik serius. Meski bukan paranormal atau memiliki kemampuan indera keenam, Pak Hasan masih sangat mempercayai hal mistis. Karena di lingkungan tempat tinggalnya sudah terbiasa bersenggolan dengan hal-hal semacam ini. Tapi di rumah tak pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Rumahku bukan rumah angker atau bekas sesuatu yang aneh-aneh. Kau tahu sendiri bagaimana sejarah komplek lingkungan ini, selain daripada bekas tanah sawah," kata Pak Saiful. Bagaimana dengan rumah tetanggamu yang sudah dibiarkan kosong hampir 2 tahun itu?" Rumah yang dibiarkan kosong akan menjadi tempat singgah baru bagi pemilik penghuni dunia lain, selidik Pak Hasan. Pak Saiful menggeleng pelan. Tidak, San, tidak. Selama ini, kami sendiri juga tak pernah melihat sesuatu yang ganjil dari rumah Pak Anto. Dan kalaupun ada, itu tak pernah mengganggu kami maupun tetangga sekitar, jawab Pak Saiful. Pak Hasan terdiam dan berpikir sejenak.
Matanya menerawang suasana malam komplek di depan rumah Pak Saipul. Tampak beberapa orang sudah jarang berseliweran lagi saat itu. Mungkinkah itu pocong kiriman? Tebak Pak Hasan ragu. Dahi Pak Saipul mengkerut memandang sepupunya tak percaya. Bagaimana bisa? Kata Pak Saiful. Bisa. Pak De Anom pernah mendapat pasien yang katanya mendapat kiriman genderuwo untuk mengganggu keluarganya. Menurutnya, demit-demit seperti itu bisa dikirim kepada sasarannya dengan maksud mengganggu keluarga yang dibenci ataupun saingan bisnisnya, kata Pak Hasan kepada Pak Saiful. Pak Anom adalah tetangga sekaligus paman dari istri Pak Hasan, yang mana ia memang dikenal sebagai orang pintar di lingkungannya. Di daerah sekitar ujung timur Jawa, memang sudah menjadi hal yang lumrah tentang hal-hal gaib yang berhubungan dengan dukun, santet, kiriman, ngilmu, maupun pesugihan. Tapi seingatku, aku sedang tak punya masalah dengan siapapun. Mungkinkah saingan bisnisku? Gumamnya bertanya-tanya. Bisa jadi, sahut Pak Hasan antusias. Tak lama kemudian, keduanya dikagetkan oleh teriakan seseorang dari dalam rumah, hingga membuat mereka terlonjak kaget dari tempat duduknya. Bapak, Pak, ada pocong, Pak. Loh, itu seperti suara Angga, kata Pak Saiful. Tanpa berkata apapun, Pak Saiful segera berlari memasuki rumah disusul dengan Pak Hasan di belakang. Betapa terkejutnya mereka saat membuka sebuah pintu kamar dan mendapati Angga sudah terkulai lemas di atas lantai dalam kondisi tak sadarkan diri. Pak Saiful berusaha menyadarkannya, yang masih terkulai dengan menepuk pipinya, bahkan menyipratkan air di wajah Angga, namun tak membuahkan hasil. Sang ibu yang terbangun sempat shock melihat kondisi anaknya yang demikian. Untungnya, Bu Sri tidak histeris, bahkan ikut membantu dengan mengoleskan minyak angin di sekitar hidung Angga agar segera tersadar. Tak beberapa lama kemudian, Angga membuka kelopak matanya, namun mulutnya tak berhenti bergumam dan berusaha menjelaskan apa yang baru saja ia lihat, meski dalam keadaan lemas. Pak Saiful berusaha menenangkan anaknya, dibantu dengan Pak Hasan. Keduanya berhasil membopong Angga ke atas tempat tidurnya. Mata Angga kembali terpejam. Setelah itu, ketiganya meninggalkan Angga sendirian di kamar. Pak Saiful, Pak Hasan, dan Bu Sri memutuskan berdiskusi di ruang tamu. Apa aku bilang, Pak? Bahkan Angga sendiri sudah melihatnya, ucap Bu Sri meyakinkan suaminya. Pak Saiful tampak memijit-mijit ujung pelipisnya. Entahlah, Bu, jawab Pak Saiful. Bu Sri kini menatap Pak Hasan. Kamu percaya kata-kataku kan, San? Aku tahu suamiku sudah menceritakan tentang ini padamu, tentang apa yang kulihat. Bahkan sekarang Angga, kata Bu Sri. Iya, Mbak. Aku tahu dan mengerti. Mbak Sri tahu Pak De Anom bukan? Paman istriku. Mungkin beliau bisa membantu, jawab Pak Hasan. Hasan, tegur Pak Saiful kemudian. Entah kenapa, antara logika dan kenyataan masih bersitubruk di dalam kepala. Brak! Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbanting. Tak lama kemudian, tampak Angga sudah berdiri di hadapan ketiganya dengan mata melotot. Ketiganya tercengang melihat Angga yang demikian, terutama Pak Saiful. Angga kerasukan? Kok bisa, Pak? Ucap Hanum, tak bisa menahan keterkejutannya. Iya, maaf Num. Bapak baru bisa mengabari ini karena Bapak nggak ingin mengganggu kegiatan KKN kamu, kata Bapak Hanum. Hanum menghela nafas panjang, menatap layar ponsel sejenak, lalu kemudian meneruskan pembicaraannya. Kapan itu, Pak? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kata Hanum. Iya, Kamis pekan lalu, kata Bapak Hanum. Berarti 6 hari yang lalu, batin Hanum kemudian. Dengan suara khasnya yang berat,
Pak Saiful mulai menceritakan apa yang terjadi malam itu. Angga melotot menatap ketiganya dengan mulut tertutup rapat. Hanya saja terdengar suara geraman dari sana. Sontak ketiga orang itu beranjak dari posisi duduknya. "Loh, enggak, kok sudah bangun?" tanya Pak Saiful. Pria paruh baya itu mencoba mendekati Angga, namun langsung ditahan oleh Pak Hasan. Jangan Pul, jangan didekati dia," kata Pak Hasan. Pak Hasan langsung bisa menyadari apa yang terjadi kepada Angga, seolah bisa membaca pikiran Pak Saiful dan Busri yang menatapnya heran. Pak Hasan meneruskan ucapannya. "Dia bukan Angga," kata Pak Hasan. Maksud kamu?" Pak Saiful masih berusaha berpikir positif. Apa kalian belum juga menyadarinya? Coba lihat baik-baik," peringat Hasan kemudian. Ketiganya menatap Angga yang masih berdiri kaku di tempatnya. Dan benar saja, setelah diamati baik-baik, pemuda yang ada di hadapan mereka ini tidak terlihat seperti Angga lagi. Mata yang melotot itu perlahan berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tulang pipi mengeras hingga menampakkan urat-urat saraf di sekitar wajah. Dan anehnya lagi, raut mukanya berubah menjadi terlihat lebih tua. Dan tiba-tiba saja, sudut bibir Angga sedikit tertarik ke atas, menampakkan sebuah seringai mengerikan. Benar saja, Angga langsung mengamuk dan mulai membanting barang-barang sekitarnya. "Astagfirullah, Angga!" Busri menangkupkan kedua tangannya di mulut melihat kelakuan anaknya. "Mbak Sri, cepat cari bantuan dari warga di luar," pinta Pak Hasan cepat. Busri pun mengangguk dan langsung menuju pintu keluar. Menyadari itu Angga malah berusaha mengejar Busri. Bahkan, ia sempat menjambak rambut ibunya sendiri, namun berhasil dipisahkan oleh Pak Saiful dan Pak Hasan. Busri menangis. Namun kembali, Pak Hasan menyuruhnya untuk segera menjauhi Angga dan keluar meminta bantuan. Sementara itu, kedua lelaki parubaya itu berusaha menahan Angga sekuat tenaga, meski mereka kewalahan dengan tenaga Angga yang berubah menjadi luar biasa. Tak lama kemudian, Busri datang bersama Pak RT dan beberapa tetangga. Meski awalnya sempat kebingungan dengan apa yang terjadi, namun para warga yang ada di TKP langsung sigap menolong Pak Saiful dan Pak Hasan yang sedang menahan Angga. Kenapa ini Pak? Kenapa?" tanya Pak RT di sela-sela membantu menahan salah satu tangan Angga. Ini Pak, ponakan saya kesurupan," jawab Pak Hasan dengan nafas terengah-engah. Pak RT yang mengerti langsung menyuruh salah satu warga untuk segera memanggil Pak Heru, orang yang dianggap berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Kebetulan Pak Heru juga tinggal di kompleknya. Lalu datanglah seekor pria berusia sekitar 50 tahunan yang terlihat masih memakai kaos dan sarung mendekati mereka. Ia adalah Pak Heru. Tanpa banyak bicara, Pak Heru langsung menempelkan telapak tangan di dahi Angga, yang mana membuat pemuda itu berteriak lebih histeris dari sebelumnya. Angga meronta lebih keras, berusaha melepaskan diri. Mulut Pak Heru tampak bergerak-gerak cepat, entah merapal mantra ataupun suatu doa. Yang jelas, setelah itu tubuh Angga berangsur-angsur menjadi lemah. Pak Heru pun menyuruh orang-orang melepaskan Angga. Mereka pun saling berpandangan, ragu. Namun Pak Heru meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dilihatnya Angga masih terbaring dan terdiam. Namun matanya masih melotot, tak berkedip barang sedikit pun. Pak Heru duduk bersila diikuti dengan Angga, yang kini ikut duduk bersila juga di hadapan Pak Heru. Kepala Angga terduduk sembari kembali mengeluarkan geraman. Pak Heru kembali merapalkan sesuatu. Setelah itu, terjadilah komunikasi di antara mereka. Pak Heru mulai menginterogasi makhluk yang merasuki tubuh Angga. Siapa kamu?" tanya Pak Heru dengan logat khas Madura. "Apa tujuan merasuki tubuh anak ini?" Angga pun menggeram. Lagi, Pak Heru merapal sesuatu, membuat Angga semakin menggeram
seperti menahan rasa sakit. "Oh, jangan diteruskan. Aku hanya disuruh saja," geraman Angga. Pak Heru berusaha menyuruh Angga mengatakan siapa yang menyuruhnya. Namun makhluk yang mendiami tubuh Angga itu tetap bersikeras tak mau mengaku. Bahkan mengancam, jika Pak Heru tetap memaksa, maka ia akan terus mendiami tubuh Angga selama mungkin. Pak Heru tampak menyeka peluh di sekitar dahi, seolah memang terjadi pergulatan tak kasat mata yang terjadi di dalam sana. Sekitar setengah jam kemudian, Angga tiba-tiba ambruk begitu saja. Pak Saipul dan Bu Sri yang khawatir kembali mendekati Angga yang pingsan. Dari sana, Pak Heru langsung memberi penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, sosok yang merasuki Angga memanglah berwujud pocong. Memang ada seseorang yang mengirim pocong itu untuk mengganggu keluarga Pak Saipul dan Bu Sri. Bahkan, orang yang menyuruh pocong itu sempat memberi pesan jika ingin gangguan berakhir, Pak Saipul dan Bu Sri harus mengirim sejumlah uang dan menanamnya di sekitar pohon beringin di suatu tempat. Pak Saipul dan Bu Sri saling berpandangan heran. Yang benar saja, keluarga mereka diganggu hal tak kasat mata hanya karena ada ingin memeras mereka. Pak Heru tersenyum tipis. "Tapi Pak, Bu, jangan mempercayai ucapan jin begitu saja. Mereka ahli tipu daya. Saya curiga tujuannya tak hanya menginginkan uang, tapi ada sesuatu yang lainnya lagi, Bu," kata Pak Heru. Apa itu, Pak?" tanya Bu Sri. "Entahlah. Maaf, saya tidak berhasil menemukan jawabannya. Dan pocong kiriman ini cukup kuat. Jujur saja, ilmu saya hanya bisa mengusir dari tubuh Angga, namun belum mampu untuk mengusir pocong tersebut dari rumah ini dan mengembalikan pada empunya," jawab Pak Heru lagi. Jadi apa yang harus kami lakukan, Pak?" kata Pak Saipul. "Saya sarankan Pak Saipul dan keluarga pindah sementara waktu dari rumah ini," saran Pak Heru kemudian. Terdengar desahan nafas berat dari seberang pesawat telepon. "Num, Bapak, Ibu, dan Angga mengungsi sementara waktu ke rumah kita yang ada di kota itu. Kamu masih di tempat KKN kan? Kalau bisa, setelah pulang dari KKN langsung ke sini saja ya," kata Bu Sri kepada anaknya. Hanum meneguk ludah. Dilihatnya, jarum jam dinding sudah menunjukkan angka 10 malam. Iya Pak, iya, baik," jawab Hanum. "Ya sudah, kamu istirahat saja. Jangan terlalu dipikirkan. Bapak dan Pak Demu sedang mencari solusi saat ini," jawab ayah Hanum. Sambungan telepon pun terputus. Hanum benar-benar sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ia menatap ke sekeliling kamarnya. Perasaannya berubah menjadi tak nyaman dengan aura rumahnya sendiri. Pantas saja, saat pulang sore tadi tak ada siapapun. Bahkan kamar-kamar pun terkunci. Hanum bisa masuk ke dalam karena ia memang membawa salah satu kunci cadangan rumah. Suasana sepi yang menyambutnya sedari tadi ternyata tak hanya sementara. Bahkan ia mengira keluarganya sedang pergi menginap ke rumah sanak saudara terdekat saja. Hanum menggelengkan kepala, berusaha menanamkan pikiran-pikiran positif tak akan terjadi apa-apa. Setelah berhasil menenangkan diri, ia menyalakan lampu tidur temaram dan mematikan lampu utama kamar. Hanum mulai merebahkan diri, mencoba tidur. Sudah hampir 1 jam matanya terpejam, namun ia benar-benar tak bisa tidur. Bahkan, suara detik-detik jarum jam yang bergerak terdengar begitu jelas di telinga. Bruk, bruk, bruk. Ada suara sesuatu yang berat, tampak berdebu melompat beberapa kali. Hanum mengacuhkan, berharap itu hanya halusinasi. Bruk, bruk, bruk. Suara itu terdengar semakin jelas, mendekati pintu luar kamarnya. Hanum masih berusaha menepis apa yang didengar. Hanum tak kuasa menahan mata. Ia pun bangkit
dan menyalakan kembali lampu utama. Ia beranjak dari ranjang dan berjalan pelan mendekati pintu kamar. Hening, suara itu tak terdengar lagi. Dengan ragu, Hanum membuka pintu perlahan hingga terbuka seluruhnya. Namun ia tak mendapati apapun atau siapapun di luar sana. Kosong. Hanum menutup pintu. Ia menghela nafas lega. Benar, itu semua pasti hanya halusinasinya saja karena terlalu parno dengan cerita bapak. Hanum kembali merebahkan diri. Ia memejamkan mata. Suasana makin hening. Bahkan, ia tak mendengar lagi suara jangkrik yang biasa bersahutan di luar pada malam hari. Sedikit aneh bukan? Tak beberapa lama kemudian, sisi kiri ranjangnya yang kosong terasa seperti berat sebelah. Jantung Hanum berdegup kencang. Kebetulan ia tidur membelakangi sisi kiri tersebut. Bulu tengkuk belakang lehernya meremang tatkala udara dingin menerpa bagian belakang tubuh seketika. Lalu terdengar suara berat orang yang sedang terbatuk. Hanum tak mampu lagi bergerak, apalagi menoleh. Kini, Hanum yakin sedang tak berhalusinasi. Ada sosok lain yang sedang berbaring di sisinya. Hanum tak benar-benar sendirian di dalam kamar malam itu. Keesokan harinya, Bu Sri dikagetkan dengan suara ketokan pintu yang memburu setelah subuh. Ia begitu terkejut melihat Hanum menenteng tas besar. Wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat. Belum sempat mengucapkan sepatah kata pun, Hanum langsung memeluk ibunya. "Loh, Duk, kamu kenapa?" tanya Bu Sri keheranan. Hanum menggeleng, namun masih memeluk ibunya erat. Ya sudah, ayo masuk dulu," ucap ibunya. Bu Sri mengajak putri sematawayangnya itu untuk segera beranjak dari tempatnya. Hanum mengangguk tanpa berkata apapun. Sembari berjalan, mengikuti, meski dengan posisi masih memeluk sang ibu. Bu Sri tampak sedikit kesulitan berjalan, dengan Hanum yang malah menempel padanya. "Ini gimana ibu bisa berjalan, kalau kamu nempel-nempel kayak gini terus?" tegur Bu Sri sesampainya di ruang tengah. Hanum mulai melepas pelukan. Terlihat Pak Saipul dan Angga keluar menemani Hanum di ruang tengah. "Loh, Num, sudah selesai KKN?" tanya Pak Saipul. Hanum memandang bapaknya dengan mata berkaca-kaca. "Hanum kemarin sore pulang ke rumah, Pak," jawab Hanum. Pak Saipul, Bu Sri, dan Angga saling beradu pandang, lalu kemudian menatap Hanum penasaran. "Hanum ketemu pocongnya, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. 2 hari kemudian, keluarga Pak Saipul sepakat untuk menemui Pak Anom atas saran dari Pak Hasan di kediamannya. Sudah lama ya, Pul, kamu gak berkunjung. Padahal rumah kita cuma berjarak 1 kecamatan," kata Pak Anom. Sambut Pak De Anom sembari membuka kaleng-kaleng makanan untuk disajikan pada para tamunya. "Iya Pak De, maklum banyak kerjaan," kilah Pak Saipul. Sebenarnya bukan itu alasannya. Hanya saja Pak Saipul kurang begitu suka dengan hal berbau klinik dan semacamnya. Karena itu dia jarang mengunjungi rumah Pak De Anom. Mata mereka menelisik ke seluruh ruangan, di mana barang-barang antik dan keramat hampir mendominasi hiasan dalam rumah. Jadi begini Pak De, rumah kami tiba-tiba jadi dihantui pocong. Padahal hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, ucap Pak Saipul to the point kepada Pak De Anom. Pak De Anom mengangguk memahami. Ya. Hasan sudah cerita sebelumnya. Sebentar, Pak De Anom tampak memejamkan mata sejenak. Tak beberapa lama, ia kembali membuka mata. Yang mengganggu keluargamu memang pocong kiriman. Dan yang ngirim peliharaannya itu lumayan kuat, kata Pak De Anom. Apa Pak De? Apa Pak De tahu apa tujuan orang tersebut mengirim pocong itu? Kata Pak Saipul. Pak De Anom pun menghela nafas. Sebenarnya target utamanya bukan kalian. Hanya saja
Karena si target sedang jauh dari jangkauan, ia jadi kesal. Kebetulan, ia juga kurang suka dengan keluarga kalian karena dekat dengan si target. Karena itu, sasarannya berubah haluan menjadi keluargamu, Pul. Jawab Pak De Anom. Jadi, siapa orangnya, Pak De? Dan siapakah target sebenarnya? Tanya Pak Saipul penasaran. Pak De tersenyum simpul. Ia menggelengkan kepala dan tidak mau mengatakan apapun. Takut menjadi fitnah katanya. Lalu, bisakah Pak De? Saipul pun terdiam sejenak dan melanjutkan perkataannya. Hasan bilang Pak De berpengalaman menangani hal-hal semacam ini. Jadi, kalau berkenan, kata Pak Saipul. Aku tahu, Pul. Kamu paling tidak mempercayai hal semacam ini. Ya, padahal dalam agama kita, salah satu rukun iman adalah mempercayai hal gaib, kata Pak Anom. Pak Saipul tertegun. Pak De Anom kembali tersenyum. Aduh, Pul, jangan sungkan. Tenang saja, Pak De akan membantu keluargamu mengatasi masalah ini, kata Pak De Anom kepada Pak Saipul. Terima kasih ya Pak De, kata Pak Saipul. Tapi Pul, ikuti kata-kataku ya, kata Pak De Anom. Iya Pak De, iya, jawab Pak Saipul. Kalian kembali lagi tinggal di rumah kalian. Pak Saipul beradu pandang dengan keluarganya. Jadi begini Pul, kamu dan keluarga kamu harus segera kembali ke rumah. Karena jika rumah dibiarkan kosong terlalu lama, malah akan memancing penghuni lain dari luar untuk menempatinya. Semakin lama ditinggalkan, semakin gak bagus auranya, kata Pak De Anom. Tapi Pak De, gimana dengan pocongnya? Kata Pak Saipul. Untuk sementara waktu, kalian harus bertahan dulu. Perbanyak ibadah untuk mengurangi gangguan. Beri Pak De beberapa hari, karena kirimannya cukup kuat. Jadi Pak De butuh waktu untuk persiapan yang matang dalam mengusirnya. Jelas Pak De Anom kemudian. Dalam sekejap, ruangan menjadi hening seketika. Pak Saipul beserta keluarga tampak kalut dengan pikirannya masing-masing. Yang benar saja, dalam beberapa waktu ke depan, mereka terpaksa harus tinggal berdampingan dengan sosok tersebut. Hari itu juga keluarga Pak Saipul kembali boyongan menempati rumahnya atas saran Pak De Anom. Karena masing-masing masih memiliki rasa ketakutan tersendiri, Pak Saipul dan keluarganya sepakat tidur bersama-sama di ruangan keluarga. Angga dan Pak Saipul pun bahu-membahu menggotong kasur matras di tengah-tengah ruangan. Beberapa malam mereka lewati bersama di ruang tengah tersebut. Meski begitu, tentu mereka tak luput dari gangguan pocong kiriman. Mulai dari Pak Saipul, yang awalnya tak pernah melihat secara langsung, hingga akhirnya beliau melihat penampakan itu sendiri. Saat itu, Pak Saipul hendak mengambil wudhu untuk menunaikan sholat di sepertiga malam. Ia berjalan ke arah pancuran pet di dekat kamar mandi seorang diri. Saat gemericik air mulai membasahi wajah, tiba-tiba Pak Saipul mendengar suara pintu yang dibuka dan ditutup sendiri dari dalam kamar mandi. Suara itu terdengar berulang-ulang, seolah memang sengaja dimainkan. Pak Saipul tetap melakukan aktivitas wudhu. Ia tak ingin berpikiran macam-macam, selain dari ingin segera melakukan sholat. Meski tak bisa dipungkiri, rasa takut mulai menelusup ke dalam hati. Saat melewati kamar mandi, mata Pak Saipul melirik sekilas. Benar saja, ia melihat sosok berwajah hitam, berbalut kain putih yang diikat berdiri di balik pintu kamar mandi. Sosok itu menatap tajam dengan wajah datarnya yang sangat mengerikan. Astagfirullahaladzim. Segera saja, Pak Saipul berpaling dan berjalan cepat kembali ke ruangan tengah. Lagi-lagi, Bu Sri mendapat gangguan. Saat ia sedang menyapu pelataran halaman di sore hari, ia dikejutkan dengan penampakan pocong yang tampak mengintip beberapa kali di balik jendela dalam ruangan tamu. Hingga usai menyapu pelataran, Bu Sri ragu untuk masuk ke dalam rumah.
menjelang maghrib, Hanum terlihat pulang dari kampus. Pada saat itulah, Bu Sri baru berani masuk ke dalam rumah bersama sang anak. Belum lagi, mereka juga sering mendengar suara-suara berisik aneh yang terdengar di beberapa ruangan. Padahal saat itu tak ada siapapun di sana. Pada suatu malam, Hanum terjaga dari tidurnya karena rasa mulas yang teramat sangat. Diliriknya sisi kanan dan kiri, tak ada satupun anggota keluarganya yang masih terjaga. Mereka semua tampak terlelap di alam tidur masing-masing. Akhirnya, Hanum menggoncang-goncang tubuh Angga yang berada di sisi kiri. "Gak, bangun gak, bangun," kata Hanum. "Gak, Angga, bangun dong dek." "Elah," gerutu Hanum. Angga mulai membuka matanya yang masih terasa berat, menatap Hanum kesal. Apa sih mbak? Anterin ke kamar mandi dong, kebelet nih," kata Hanum. Aduh mbak, gak mau ngantuk berat nih." Angga malah membalik posisi tubuh membelakangi Hanum. Tak menyerah, Hanum berkali-kali menggoncangkan tubuh adiknya. Bahkan kali ini disertai beberapa pukulan yang cukup keras agar Angga segera terbangun. Usahanya membuahkan hasil. Angga terbangun dari posisi tidurnya, meski dengan raut wajah uring-uringan. "Anterin mbak pokoknya. Awas kalau enggak, mbak udah enggak tahan nih," kata Hanum. "Masa ke kamar mandi aja enggak berani?" kata Angga. "Iya, mbak takut ketemu pocong lagi," jawab Hanum kesal. "Angga juga takut mbak. Bodoh amat. Pokoknya bangun, anterin mbak ke kamar mandi sekarang juga," kata Hanum. Hanum menyeret Angga setengah paksa. Tak sia-sia ia belajar taekwondo dari SMA. Kekuatannya mampu membuat adik laki-lakinya itu berdiri dari tempatnya saat itu juga. Diem di sini. Kamu cukup tungguin mbak sampai selesai," kata Hanum. Iya mbak, iya." Angga menguap sembari terduduk di salah satu kursi ruang makan depan kamar mandi. Beneran tunggu di sini ya. Awas aja, kalau sampai ninggalin mbak, habis kamu," ancam Hanum lagi. Dengan mata setengah terpejam, Angga mengangguk saja. Hanum mulai menutup pintu. Tak lama setelahnya, terdengar suara kebericik air dari keran. Dek, kamu masih di situ kan?" teriak Hanum dari dalam. "Iya mbak, aku masih di sini kok," kata Angga. Suasana kembali hening. Hanum masih berkonsentrasi mengeluarkan ampas-ampas yang menyiksa perut. Dek, kamu masih di situ kan? Dek, adek," panggil Hanum. Iya mbak, iya, aku masih di sini," balas Angga. "Cerewet banget sih," gerutu Angga di sela-sela rasa kantuk. Beberapa menit kemudian, Hanum yang hampir selesai melakukan aktivitas pentingnya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah suara. Lalu terdengar langkah suara orang setengah berlari. "Dek, ada apa? Suara apa itu, Dek?" tanya Hanum setengah khawatir. "Dek, adek, kamu masih di situ kan?" "Iya mbak, iya, Angga masih di sini." Hanum mengembuskan nafas lega. Mungkin barusan hanya suara tikus-tikus saja, pikir Hanum. 5 menit kemudian, karena tak tenang dengan keheningan yang berlangsung, Hanum kembali memanggil adiknya. "Dek, adek, kamu masih di situ kan?" "Iya mbak." Dek, adek, tadi suara apa ya?" Iya mbak." "Idih, ditanyain suara apa malah jawab iya." "Dek, adek, panggil Hanum. Karena merasa ada yang janggal, buru-buru Hanum segera menyelesaikan hajatnya, meski belum sepenuhnya lega. Seusainya mengguyur, Hanum mendekatkan daun telinga di depan pintu. "Dek, adek, kamu masih di situ kan?" "Iya mbak." Tiba-tiba saja, Hanum mendengar suara batuk setelahnya. Jantung Hanum kembali berdegup kencang. Pelan, ia membuka pintu.
Matanya mengintip dari sela-sela, menelisik situasi luar ruangan. Hening. Perlahan ia melangkah keluar dari kamar mandi. Tepat saat itu, tubuhnya menjadi kaku. Hanum melihat sesosok dibalut kain putih lusuh, terikat 3, duduk di salah satu kursi ruangan makan. Tepat di kursi yang tadinya diduduki Angga. Hanya saja, sosok itu membelakangi posisi Hanum. "Iya, Mbak. Angga masih di sini," jawab sosok itu dengan suara yang sangat mirip dengan Angga. Perlahan, Hanum mulai bergerak dari posisinya dengan tubuh bergetar. Sosok itu masih diam di tempat. Hanum bergerak merapat di sisi tembok. Setelah Hanum mencapai sisi pintu keluar dapur, ia segera berlari menuju ke ruangan tengah secepatnya. Beberapa hari kemudian, Pak Saipul akhirnya mendapat kabar dari Pak Ade Anom. Gimana keadaan kamu dan keluargamu, Pul? Baik-baik saja kan?" kata Pak Ade Anom. "Ya, begitulah Pak Ade. Ya, bisa dikatakan tidak begitu baik karena makin mengganggu. Tapi syukurlah keluarga saya masih baik-baik saja," jawab Pak Saipul. "Ya, syukurlah kalau begitu. Maaf kalau sedikit membuat menunggu, karena aku juga butuh persiapan yang matang untuk menghadapi kiriman ini. Seperti yang kubilang sebelumnya, yang mengirim cukup kuat dari ujung wilayah timur sana, Pul," jelas Pak Ade Anom. Iya, nggak apa-apa Pak Ade," jawab Pak Saipul. "Persiapan apa yang kusuruh setelah ini? Besok aku akan datang ke rumahmu. Besok juga Pak Ade akan mulai ruatan pengusirannya," kata Pak Ade Anom. Pak Saipul menyunggingkan senyum lega, meski Pak Anom tak dapat melihatnya. Baik Pak Ade, baik, terima kasih, saya tunggu kedatangannya." Sambungan telepon itu pun akhirnya dimatikan. Menjelang ba'da asar, Pak Ade Anom sudah terlihat datang ke rumah keluarga Pak Saipul. Lelaki paruh baya itu menyambutnya penuh sukacita. Ujung matanya juga menangkap 2 sosok pemuda lain di belakang Pak Ade Anom, seolah mampu membaca pikiran. Pak Ade Anom pun menjawab, "Ini murid-muridku, Pul. Mereka juga akan membantu proses peruatan nanti." "Oh, begitu Pak Ade," jawab Pak Saipul sembari mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam rumah. Pukul 11 malam, komplek perumahan terlihat mulai sepi. Tampak 2 orang pemuda yang dibawa Pak Ade Anom menggali tanah dengan sekop dan memendam sesuatu di 4 sudut penjuru rumah. Tujuannya adalah menanam pagar gaib untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan saat proses ritual pengusiran. Pak Saipul tampak mengintip dari jendela di dalam rumah, mengamati aktivitas tersebut. Sebuah tepukan pelan di bahu kanan membuatnya menoleh. Dilihatnya, Pak Hasan mencoba memberikan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Kedua anak dan istrinya memang tidak ikut serta malam ini, karena memang dititipkan menginap di rumah Pak RT. Hanya Pak Hasan saja, anggota keluarganya, memang menemani sang empu rumah. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu kembali memasuki dalam rumah dengan kedua tangan dan kaki yang kotor dari bekas menggali tanah. Mereka tampak berbicara serius dengan Pak Ade Anom. Setelahnya, Pak Saipul mempersilahkan keduanya untuk mempersilahkan diri di kamar mandi. Malam semakin larut. Pak Ade Anom mendekati Pak Saipul untuk meminta izin murid-muridnya menelusuri seluruh area dalam rumah, yang mana mereka diberi tugas untuk mencari sumber wujud benda yang menjadi wadah pocong kiriman saat Pak Ade Anom melangsungkan ritual. Dan memang benda itu harus cepat-cepat ditemukan, karena wujudnya tak bisa ditemukan secara kasat mata begitu saja. Pak Saipul mengangguk menyetujui. Setelahnya, Pak Ade Anom duduk bersila di lantai ruang tamu sembari memejamkan matanya. Di saat yang sama, kedua pemuda itu turut meninggalkan ruangan, memisahkan diri memeriksa seluruh area dalam rumah. Setengah jam kemudian, Pak Saipul dan Pak Hasan yang tak jauh dari tempat Pak Ade Anom bersila
dikejutkan oleh suara-suara ramai dari luar rumah, seolah memang banyak orang di luaran sana. Karena penasaran, Pak Saipul dan Pak Hasan berjalan ke arah jendela untuk mengintip. Namun hal itu segera dicegah oleh salah satu pemuda, murid dari Pak Anom yang kebetulan mengetahuinya. Jangan Pak, jangan, biarkan saja, ujarnya. Kenapa Dek? Mungkin saja itu para tetangga, jawab Pak Saipul heran. Pemuda yang diketahui bernama Fandi itu tampak tersenyum kikuk. Bukan Pak, itu bukan manusia. Mereka memang berusaha untuk memancing kita, kata pemuda itu. Maksudnya jin, kata Pak Saipul. Ya begitulah, sepertinya mereka bala bantuan yang sengaja dikirim untuk membantu si pocong kiriman, jawab pemuda itu lagi. Tahu dari mana Dek? Tanya Pak Saipul yang masih penasaran. Mbah Anom sudah memberitahu kami sebelumnya. Itulah fungsi memasang pagar-pagar gaib itu untuk mencegah mereka masuk. Saya mohon, Bapak tunggu di sini dengan tenang dan bantu kami dengan doa, ucap pemuda itu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari ujung ruangan yang diketahui adalah dapur. Fandi yang sigap segera berteriak memanggil rekannya. Man, ada di dapur, Man. Fandi segera melesat ke dapur, disusul dengan Aman yang ikut berlari setelahnya. Jantung Pak Saipul berdegup kencang. Peristiwa di luar nalar itu kembali berlangsung. Rasa penasaran menyelimuti hati akan apa yang terjadi di tempat Fandi. Namun Pak Hasan kembali mengingatkan agar tetap mengindahkan peringatan yang mereka berikan sebelumnya. Keduanya pun kembali terduduk di salah satu kursi ruang tamu sembari membaca doa-doa yang dihafal, berharap semoga semua ini segera berakhir. Pak Anom kembali membuka mata dan beranjak dari posisi silanya. Dengan mimik serius, lelaki tua itu ikut berjalan ke arah dapur di mana Fandi dan Aman berada. Tiba-tiba saja, suhu dalam rumah menjadi naik secara drastis. Panas dan pengap yang mereka rasakan. Bahkan kipas angin yang Pak Saipul nyalakan tidak begitu berefek menurunkan suhu ruangan. Tak berselang lama, keduanya mendengar suara geraman dari arah dapur. Karena tak sanggup lagi menahan rasa penasaran, Pak Saipul pun segera beranjak dari tempatnya, meski sempat dicegah oleh Pak Hasan. Hanya saja, sesampainya di sana, ternyata pintu dapur sudah dalam keadaan tertutup. Dari dalam, ia mendengar keributan, seperti suara orang yang memang sedang melakukan pergulatan. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Yang mampu mereka lakukan hanya ikut menunggu di depan pintu dapur yang tertutup itu. Suara pergulatan itu makin terdengar menegangkan. Belum lagi suara Rio yang kini semakin terdengar jelas di luar rumah. Benar-benar mencekam. Brek, brek. Pintu dapur berderu beberapa kali, seolah ada yang berusaha mendobrak keluar dari dalam. Hal itu membuat Pak Saipul dan Pak Hasan langsung memundurkan kaki beberapa langkah. Fandi, tahan, teriak Pak Ade Anom dari dalam sana. Brek, brek. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama, hingga akhirnya pintu yang berusaha didobrak tiba-tiba menjadi hening seketika. Malam itu terasa sangat panjang bagi Pak Saipul. Pasalnya, proses peruatan yang dilakukan ternyata tidak berjalan mudah. Entah sudah berapa lama mereka bertiga bergulat dengan sesuatu tak kasat mata di dalam sana. Hingga akhirnya, daun pintu itu mulai bergerak, bergeser menampakkan celah hingga terbuka semua. Dilihatnya, Pak Ade Anom berjalan, lunglai sembari dipapa oleh kedua muridnya. Raut wajah ketiganya cukup pucat dengan peluh yang jatuh dari dahi masing-masing, menampakkan kelelahan yang nyata. Pak Saipul dan Mbak Hasan yang melihat, segera saja ikut membantu mereka didudukkannya orang tua itu di sebuah sofa panjang. Setelah meneguk air putih yang diberikan Pak Hasan dan Pak Ade Anom, mulai bisa mengatur nafasnya kembali secara normal.
Pak Saipul yang tak sabar langsung mengajukan pertanyaan. Gimana deh? Kata Pak Saipul. Pak De Anom tersenyum tipis. Tak usah khawatir, Pul. Aku sudah berhasil menangkapnya. Jawabnya sembari menunjukkan sesuatu yang dibungkus kain mori di salah satu genggaman tangan. Apa itu, Pak De? Kata Pak Saipul. Iya, ini yang dipakai buat teror keluargamu. Isinya pocong kiriman yang bernama Wardi itu. Mau lihat? Pak Saipul bergidik ngeri dan langsung menggeleng menolak. Gak usah, Pak De. Jadi pocongnya sekarang benar-benar hilang kan dari sini? Kata Saipul. Iya iyalah. Mungkin dukun yang ngirim bakal kalang kabut nyari peliharaannya, ucap Pak De Anom. Lalu apa dukunnya bakal mengirim pocong lain buat keluarga saya? Tanya Pak Saipul sedikit khawatir. Kamu gak perlu cemas, Pul. Rumah kamu sudah kupagari. Besok tinggal sisa pembersihannya. Ya, melawan kiriman itu memang cukup berat. Untung saja aku sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi yang ngirim kamu dalam beberapa waktu gak akan bisa berbuat macam-macam. Kemungkinan besar juga kapok. Jelas Pak De Anom sembari tersenyum misterius. Meski kurang begitu paham akan pernyataan Pak De Anom, terbesit kelegaan yang luar biasa di dalam hatinya. Terima kasih Pak De, terima kasih atas bantuannya, jawab Pak Saipul. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.